Ya, pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut ini merupakan hal yang penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70% ini dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah untuk segi pangan. Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GDP yang rendah, atau sekitar 30% dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi, dan juga lembaga dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan. Persoalan lainnya adalah konektivitas, di mana rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur, salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir pun belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan. Ya, potensi maritim Indonesia ini sangat luar biasa. Hampir 64% kekayaan alam Indonesia ada di perairan laut. Dan potensi maritim kita itu baru terkelola sekitar 20% saja, pemirsa. Nah, lantas bagaimana mempercepat dan memperluas serta memaksimalkan pengelolaan potensi maritim Indonesia dan apa yang menjadi kendala dalam mengelola sektor kelautan yang memiliki potensi cukup besar? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, pengamat sektor kelautan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim. Saya sapa dulu Kang Deddy dan juga Pak Abdul Halim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar Bapak-Bapak? Kabar baik, alhamdulillah Alhamdulillah saya damang ya. Oke, Kang Deddy, mungkin sebelum ke Pak Abdul Halim, saya ke Kang Deddy dulu. Kalau kita bicara soal ya, sebagai anggota DPR tentu saja mewakili suara rakyat saat ini. Apa yang bisa dilihat, seberapa besar potensi kelautan kita sehingga masih banyak pendapat bahwa sampai saat ini belum maksimal untuk dimanfaatkan dari sisi ekonomi? Iya, yang pertama sebenarnya kalau ada kalimat belum bisa dimanfaatkan dari sisi ekonomi, kalimat itu menurut saya kalimat kurang cerdas. Karena proses pemanfaatan itu kan bukan harus selalu eksploitasi. Pemanfaatan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Transportasi itu manfaat, pariwisata itu manfaat, bahkan jauh lebih bermanfaat tanpa eksploitasi. Nah, hari ini pun saya di Bangka juga sangat prihatin ya, ada penambangan timah hampir di bibir pantai yang mengakibatkan para nelayan nggak bisa lagi berlayar, nggak bisa lagi ngambil udang, nggak bisa lagi ngambil kepiting karena rusak terumbu karangnya. Nah, ini kan problem utama. Jadi kalimat pemanfaatan seyogyanya tidak selalu harus eksploitasi. Tapi kalimat pemanfaatan justru adalah mengelola, kemudian memelihara. Karena dengan mengelola, memelihara itu juga akan memberikan manfaat. Tetapi juga yang terpenting adalah para nelayan kita ini kan juga punya kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Seringkali mereka tidak sabar untuk bicara demi kebutuhan jangka panjang karena tuntutan kebutuhan keseharian. Disinilah peran-perannya negara harus segera dibuat. Kalau negara bisa memberikan subsidi bagi para pekerja formal di industri, tak ada salahnya sekarang juga negara mulai merambah sektor kelautan. Para nelayannya dipersiapkan untuk melakukan pengelolaan kelautan dengan baik, budidayanya dikembangkan, tetapi kehidupan jangka pendeknya harus segera dibereskan. Agar apa? Agar pembangunan pengelolaan kelautan berkesinambungan. Nah, ini kalau bicara soal pengelolaan kelautan berkesinambungan, mungkin kalau dari kacamata Pak Abdul seperti apa? Kalau kita lihat kan ada potensi yang sangat besar di sini, sekitar 1,4 triliun per tahun begitu ya. Dan ini kalau dilihat kan 5 kali dari angka APBN gitu. Koreksi kalau saya salah kalau soal data ini. Tapi tentu saja ada potensi lapangan kerja di sini, ada potensi ekonomi yang sangat besar di sini. Anda melihatnya seperti apa potensi sektor maritim Indonesia ini? Ya, seperti disinggung oleh Kang Deddy di awal tadi, bahwa memang bicara potensi kelautan di Indonesia tidak terbatas pada urusan perikanan semata atau hal-hal yang sifatnya eksploitatif, misalnya sektor pertambangan, ya.
yang kemudian justru menegasikan potensi dari sektor yang lain. Nah, berkenaan dengan itu, kita ambil contoh misalnya saat ini trennya sudah mengarah ke bagaimana kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dengan Instagramable, sehingga kemudian banyak orang tidak lagi kemudian bergantung pada usaha yang sifatnya eksploitatif atau merusak, sehingga kemudian memberikan efek yang berjangka panjang. Tapi saat ini adalah bagaimana kemudian sumber daya yang ada dimanfaatkan sedemikian rupa, dipercantik, hingga kemudian mampu mendatangkan uang dalam jumlah besar. Dalam konteks itu saya kira yang perlu dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga perlu kolaborasi yang cukup serius bersama dengan pemerintah, yakni bagaimana kemudian pemerintah bekerja sama dengan masyarakat membangun potensi yang mereka miliki di daerah masing-masing dalam rangka memberikan kesejahteraan bersama-sama tanpa terkecuali. Artinya tanpa sedikit pun orang yang ditinggalkan di belakang. Oke, baik. Saya ke Kang Deddy lagi. Kalau kita lihat kan terlepas dari sesuatu yang saat ini sedang mengemuka begitu, misalnya soal kasus yang sudah lagi ditangani oleh KPK. Tapi kita bicara soal jangan punggungi potensi laut kita. Artinya kalau misalnya kita bicara soal kebijakan kementerian yang dulu dan sekarang, apakah kementerian yang saat ini implementasinya kurang tepat, ataukah ada kebijakan yang harus dimaksimalkan lagi dari sektor kelautan? Apa yang salah, Kang Deddy? Sebenarnya begini ya, karena seringkali faktor-faktor politik mempengaruhi kebijakan. Asal beda misalnya, kita paham bahwa mantan yang dulu ini kan bicara dua mantan ya. Mantan yang dulu itu sangat concern terhadap konservasi, pelindungan sumber daya kelautan, itu concernnya. Sehingga banyak langkah-langkah atraktif yang dilakukan, dari mulai pelarangan cantrang, penenggelaman kapal, sampai pelarangan ekspor baby lobster. Nah, tetapi juga kita harus melihat bahwa pada realitasnya juga kita dihadapkan itu tadi pada nelayan yang memiliki kebutuhan jangka pendek, gitu loh. Perlu cantrang, perlu baby lobster. Nah, yang seperti ini, solusinya adalah nelayan yang kebutuhan jangka pendek itu diedukasi dan kemudian diisi perutnya, disejahterakan, sehingga dia itu memiliki kesabaran untuk menjaga ekosistem laut untuk kepentingan jangka panjang. Kan kita tidak bisa nyuruh sabar pada orang yang lapar, kan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan, yang ada titik kelemahan dari mantan yang terdahulu adalah kurang rajin belanja. Jadi saya lihat postur APBN-nya mengalami penurunan karena memang alokasi pembiayaan yang sudah ada tidak dibelanjakan, dalam tanda kutip memandang bahwa itu kalau tidak belanjakan jadi silpa. Kalau jadi silpa kan negara untung, gitu loh. Tetapi dari sisi kepentingan APBN, negara menjadi rugi karena nilai APBN-nya tidak menjadi berputar walaupun uangnya sisa. Nah, kemudian argumentasinya adalah perencanaannya yang tidak tepat. Itu anggaran-anggaran yang dibuat tidak cocok dan tidak memberikan manfaat, kan gitu. Nah, sehingga seharusnya yang dilakukan adalah memadukan. Upaya konservasi harus tetap dilakukan, kemudian membuat belanja-belanja yang penting untuk kepentingan nelayan harus dilakukan dengan penyerapan anggaran yang tinggi. Nah, dua hal inilah yang harus dikombinasikan. Nah, yang terjadi hari ini adalah membuat akrobat untuk berbeda dengan masa lalu, kan gitu, yang akhirnya berujung pada baby itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian apa sih yang harus mesti dilakukan oleh kita? Merubah paradigma pendidikan. Nah, paradigma pendidikan kita itu cenderung sama. Anak sekolah di gunung, anak sekolah di kawasan industri, anak yang sekolah di kawasan pertanian, sama anak yang sekolah di kawasan laut itu pendidikannya sama, pelajarannya sama. Nah, saya lebih cenderung untuk segera kurikulum pendidikan SD, SMP, SMA itu segera dirubah. Anak-anak yang di pinggir pantai itu mulai belajar tentang bagaimana tata kelola laut, dari mulai tata kelola pariwisata, tata kelola teknologi perkapalan, tata kelola teknologi pengelolaan ikan, dan tata kelola pemasaran. Karena 4 hal ini kita punya kelemahan, gitu loh. Ini punya kelemahan. Inilah yang harus dirubah mindset dalam diri kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah memahami laut secara utuh. Kalau kita bicara persoalan maritim misalnya, sebagai negara maritim, kemudian sumber daya maritim, kemudian poros maritim, harus dimulai dari gunung. Karena gunung mengalirkan sungai, muaranya di laut.
bagaimana penghormatannya? Harus dirubah, segera dibuat undang-undang bahwa seluruh rumah bangunan itu harus menghadap ke sungai dan tidak boleh membuang limbah ke sungai. Karena laut menampung derita dari seluruh kesalahan yang dilakukan orang dari mulai gunung sampai pantai. Nah, ini yang dilakukan. Kalau aliran sungainya sudah tertata dengan baik, tidak ada pencemaran, jernih, maka pariwisata itu akan terkoneksi dari mulai gunung sampai laut. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita kalau ingin memanfaatkan sumber daya kelautan. Sehingga kesannya adalah laut tidak dipunggungi. Dan kalau tidak memunggungi laut, harus dimulai tidak boleh memunggungi sungai. Karena laut dan sungai adalah satu kesatuan dan mereka bertemu di muara. Oke, nah ini kalimat yang terintegrasi, artinya dari gunung sampai ke laut itu harusnya ada integrasi. Pak Abdul, tanggapannya? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy berkenaan dengan bagaimana memanfaatkan potensi laut kita. Beliau berangkat dari satu hal yang mendasar ya, yakni pendidikan. Memang selama ini kita sudah amat sangat jauh dari wilayah geografis kita sendiri, sehingga kemudian untuk memaknai indikator-indikator yang diberikan alam pun kita sudah mengalami kesulitan. Sebagai contoh misalnya tsunami yang terakhir terjadi di Jawa Barat yang kemudian memakan jumlah korban yang cukup besar. Padahal pada tahun 2004 kita punya pengalaman yang jauh lebih besar dari itu, mestinya menjadi pembelajaran penting. Nah, berkenaan dengan itu, saya sepakat dengan Kang Deddy tadi bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Kita tahu bahwa dalam ensiklopedi pengetahuan bangsa ini banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Mulai dari bagaimana cara menafsirkan tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Di Aceh ada beberapa dokumen yang sampai dengan hari ini masih utuh namun tidak diajarkan di sekolah. Di Jawa Barat apalagi banyak juga dokumen bersejarah yang memberikan nilai-nilai kearifan lokal, tapi juga memberikan manfaat secara sosial ekonomi, tapi juga tidak diajarkan di sekolah. Demikian juga di provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, berkenaan dengan itu, saya kira kembali mengenali potensi bangsa ini, salah satunya adalah potensi laut kita, itu menjadi kunci keberhasilan bangsa ini ke depan. Berkenaan dengan tema besar yang kita bahas pada sore hari ini, bagaimana kemudian kita menghindari untuk memunggungi laut, saya kira juga kesadaran awal yang harus dibangun adalah laut adalah beranda rumah kita yang menjadi tempat pertama yang akan dilihat oleh negara lain. Nah, umumnya saat ini yang kita alami adalah beranda laut kita atau beranda rumah kita itu dalam tanda kutip pesannya penuh dengan kemiskinan, kekumuhan, dan persoalan-persoalan yang memang tadi disinggung oleh Kang Deddy banyak ditimbulkan oleh persoalan yang terjadi di daratan. Nah, berkenaan dengan itu, saya kira memang pembangunan ke depan harus tidak lagi memisahkan sektor satu dengan sektor yang lainnya. Karena sekali lagi, bicara lautan, itu adalah beranda rumah kita yang perlu kita perbaiki. Saya ambil contoh lain di sektor perikanan misalnya. Betapa ironisnya kemudian kita lihat di WPP 711 dengan negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam. Di WPP 711 ada satu pelabuhan, Pamangkang namanya, Kalimantan Barat, yang kondisinya justru sangat ironis bila dibandingkan dengan pelabuhan yang tidak jauh lokasinya, dalam hal ini di Singapura maupun di Vietnam. Nah, itu menjadi salah satu contoh betapa sampai detik ini kita masih memunggungi laut, terlepas dari kemudian Presiden di banyak tempat menegaskan bahwa kita ingin menjadi poros maritim dunia. Tapi sekali lagi tantangannya di level implementasi dan bagaimana kolaborasi antar kementerian dan seluruh anak bangsa tanpa terkecuali baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Karena sekali lagi potensinya ada, tinggal kemudian bagaimana political will-nya dari pemimpin untuk memastikan bahwa semua potensi itu bisa bersinergi dan kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa ini. Pak Abdul, saya mau sedikit bicara soal teknis ini masalah kinerja ekspor impor perikanan. Kalau kita lihat kan dari data gitu ya, ekspor kita kan cukup baik begitu, naik di 7,92% Januari hingga September 2020. Sementara impornya turun gitu. Apa yang bisa dimaksimalkan dari ekspor ini? Ditambah lagi kan kita diuntungkan dengan surplus CAD gitu untuk kuartal ketiga ini. Ya, kita memang seringkali menerima laporan, demikian juga Kang Deddy dari teman-teman di eksekutif, bahwa angka ekspor kita, khususnya di sektor perikanan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Buat kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, kenaikan angka ekspor ini bukanlah sesuatu hal yang
menggembirakan. Kenapa demikian? Pertama, mandat undang-undangnya belum dilaksanakan secara utuh. Kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Perikanan di pasal 25, mandatnya cukup jelas. Bagaimana kemudian mengelola sumber daya ikan menggunakan kacamata bisnis perikanan yang dari hulu hilirnya tersambung. Faktanya hari ini, produksi perikanan kita didominasi dari wilayah Indonesia bagian timur. Sementara untuk usaha pengolahannya justru 60%-nya berada di Indonesia bagian barat. Sehingga sekali lagi, seperti tadi disinggung oleh Kang Deddy juga, bahwa itu kemudian membuat biaya transportasi kita amat sangat mahal. Sehingga kemudian dominan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke banyak negara tujuan pasar justru masih dalam bentuk raw material atau bahan baku. Ini cukup ironis. Republik ini sudah merdeka 75 tahun lamanya, lebih kurang, tapi untuk persoalan ekspor pun kita masih menggunakan raw material. Sementara potensi pendidikan lulusan-lulusannya sudah semakin baik, sehingga ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh kita bersama. Kemudian yang kedua, pelaku usaha perikanan kita itu dominan 88% lebih adalah nelayan skala kecil, sehingga tidak bisa menjangkau atau memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah perbatasan atau di atas perairan 12 mil. Nah, ini juga menjadi ironis yang harus segera diatasi dalam konteks lagi-lagi kuncinya adalah bagaimana pendidikan itu bisa berkontribusi positif terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas nelayan kecil menjadi nelayan yang lebih besar, sehingga kita tidak lagi diributkan oleh persoalan masuknya kapal ikan asing ke perairan dalam negeri, khususnya misalnya di perairan WPP 716 yang berbatasan langsung dengan Filipina, kemudian di WPP 711 yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Persoalan lain yang juga kita hadapi berkenaan dengan itu adalah kita punya kapasitas produksi yang masih sangat minim, sementara tingkat kapasitas pengolahannya besar. Nah, ini juga menjadi persoalan, sehingga lagi-lagi manfaat ekonomi yang kita terima karena masih mengimpor bahan baku amat sangat minim ketimbang kalau kemudian kita mengekspor dalam bentuk jadi. Nah, ini yang juga menjadi kendala yang kita hadapi hari ini. Yang paling pokok juga yang menjadi tantangan kita sampai dengan hari ini, jadi adalah regulasi yang tidak konsisten. Berganti pemimpin atau menteri, berganti pula kebijakan yang diambil. Sehingga tidak ada kesinambungan, pada akhirnya kemudian masyarakat yang dirugikan karena tidak ada kepastian hukum dan tidak ada sinergi antara rencana yang diambil oleh pemerintah dengan kebutuhan real yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Kita akan lihat data-data seperti apa potensi kinerja ekspor dan juga impor dari kelautan dan bagaimana produk-produk yang paling banyak diekspor di Indonesia. Usai jeda, pemirsa, kami kembali dalam Hot Ekonomi.